Semangat pagi, pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sesinya sore, semoga masih semangat ya Bapak Ibu semua ya. Yang saya hormati, pertama-tama tentu saja Pak Andi Anugrah. Terima kasih sudah diundang Pak BRI untuk sharing dan mendengarkan kita materi-materi yang luar biasa tadi pagi. Kemudian juga tentu saja tim dari ICCA, panitia, kemudian rekan-rekan semua dari industri jasa dan mungkin produk juga ya, karena tidak semua di sini industri jasa keuangan. Tentu saja yang aktif di contact center semuanya. Pada sore hari ini saya dapat waktu 30 menit untuk sharing, mudah-mudahan sesuai gitu dengan harapan Bapak Ibu. Tapi rasanya sih beberapa materi yang akan saya bawakan ini beberapa tadi sudah ada di materinya pembicara sebelumnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita sharing aja ya. Oke, saya membawakan materi judulnya Customer Experience Readiness, Eyes on the Customer, because every interaction matters gitu ya. Nanti apa sih maksudnya gitu, dari ini akan saya sampaikan di paparan. Next. Wah, ini saya perkenalan, saya itu sudah kurang lebih 30 tahun di industri perbankan, tapi 20 tahun saya itu di customer experience Bapak Ibu. Jadi saya bukan orang baru di customer experience, tapi saya kemana-mana gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharing ini masih up to date ya. Karena saya sempat ke bisnis, sempat ke kelembagaan dan lain-lain, itu menambah experience saya untuk memberikan layanan yang lebih lagi kepada nasabah, terutama terkait dengan experience-nya nasabah. Next, saya membawa materi terkait tagline melayani sepenuh hati. Mungkin ini kalau teman-teman yang ada di BUMN, tadi beberapa saya lihat BUMN juga, itu tagline kami untuk customer experience sekarang adalah melayani sepenuh hati. Kalau artinya rasanya Bapak Ibu nih sudah sangat menghayati dan tentu saja kita melaksanakan sehari-hari gitu ya. Tapi minggu lalu kami diundang oleh Danantara begitu, dan Pak Direktur SDM-nya Bapak Agus Dwi Handaya menyampaikan arti dari melayani sepenuh hati yang diharapkan dilakukan oleh setiap insan BUMN. Artinya bagus sekali Bapak Ibu, karena sangat mengandung spiritual. Jadi motivasi melayani sepenuh hati adalah motivasi terbaik, bergerak dari sekedar ingin menerima menuju semangat untuk memberi. Nah, ini maksudnya apa ya gitu ya? Dari sekedar ingin menerima. Karena selama ini kita tuh kalau bekerja, kalau ditanya purpose-mu apa sih bekerja? Pasti nomor satu adalah personal purpose. Pasti adalah saya ingin mendapat gaji, saya ingin mendapat penghasilan, saya ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga saya. Setiap tahun insya Allah saya ingin dapat bonus. Saya ingin karir saya bagus journey-nya. Saya ingin mendapat award. Semuanya adalah receiving. Semuanya adalah semangat untuk menerima. Nah, kalau hubungannya dengan customer apa sih gitu ya? Hubungannya dengan customer adalah giving factor. Apakah hari ini saya sudah membuat hidup customer saya itu lebih baik? Jadi apakah hari ini itu saya sudah memberikan layanan sehingga nasabah yang tadinya galau, panik, tergopoh-gopoh, telepon ke contact center, setelah dapat layanan dari contact center, hatinya tenang gitu ya. Jadi itu yang misi motivasi spiritual yang ingin kita sharing kepada kita semua sebagai pemberi layanan gitu. Jadi kalau dulu ada ilmunya gitu ya, bahwa setiap manusia ini punya energi yang nggak berubah jumlahnya 100% gitu. Kalau kita punya kegiatan yang memberikan 120% energi positif kepada orang, harapannya akan kita dapatkan kembali 20% energi positif. Kalau kita
memberikan energi negatif ke orang lain, ya nanti baliknya bisa tunai, bisa entah kapan-kapan, bisa itu ke kita, bisa itu ke anak kita, keluarga kita, ya 20% negatif gitu. Jadi ini semangatnya adalah semangat spiritual untuk bisa memberikan layanan yang sepenuh hati kepada customer. Baik, sedikit tentang melayani sepenuh hati. Next, ini tadi rasanya juga sudah dibahas di beberapa materi sebelumnya, bahwa kenapa sih customer experience itu sekarang penting gitu ya. Jadi ternyata customer experience itu adalah critical strategic untuk kita menjadi different, kita menjadi beda. Kan kita bilangnya kalau di industri komersial ya kompetitor lah gitu ya, yang sesama pemberi layanan, sesama yang punya produk. Kalau semua orang tuh memberikan layanan sama, ya kalau kitanya sama itu biasa. Padahal customer zaman sekarang itu selalu level up kan Bapak Ibu. Kalau dia biasa dilayani dengan personal touch menurut dia biasa. Kalau dia dilayani dengan setelah personal touch kemudian ada wow service. Kemudian kalau orang lain memberikan wow service, ya itu biasa, selalu level up. Nah, bagaimana kita memberikan yang berbeda gitu ya. Kemudian nasabah ternyata saat ini kalau dia sudah terbiasa dengan layanan digital, itu dia akan lebih loyal. Artinya sekarang layanan itu sudah harus didigitalisasi gitu ya. Jadi kalau di teorinya nih, kalau menurut McKinsey ya, ini saya membawa sumbernya McKinsey dan BSG, Boston Consulting Group, bahwa customer yang lebih sering menggunakan digital channel itu menunjukkan kepuasan lebih tinggi dibanding pengguna channel tradisional, walaupun nasabah bisa memilih. Tadi teman-teman dari perusahaan yang mensupport AI itu adalah yang memiliki produk-produk yang lebih advance gitu ya daripada yang konvensional. Kemudian yang ketiga, customer experience itu adalah growth machine. Saya tadi pagi itu membaca kok agak nggak enak ya, ini kalau di perbankan ada 2 bank yang dibilang yang satu tahun 2025 atau di awal 2026 ini nggak tumbuh, yang satu rugi gitu ya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi mestinya ada sumbernya ya, karena saya lihatnya di medsos gitu. Nah, ini juga merupakan tantangan gitu ya, karena kondisi sekarang saat ini juga sangat menantang buat kita yang ada di industri financial gitu ya. Nah, customer experience ini rupanya juga kita nggak hanya service gitu, senyum, sapa, salam, atau SLA gitu ya, atau angka NPS. Angka NPS-nya bagus Bu, 80 misalnya. Susah loh dapat NPS 80 gitu ya. Tapi kok nggak tumbuh ya? Kinerja keuangannya kok nggak growth gitu. Ada yang salah nih. Karena seharusnya customer experience itu create sales. Harusnya customer experience itu create profit gitu ya. Seperti kita di customer center, contact center, itu sekarang kan ada telesales misalnya. Telesalesnya BRI, BRI Contact, alhamdulillah kita sudah bisa membiayai kos kita setahun itu dari revenue telesales. Jadi alhamdulillah. Wah, terima kasih ya Pak Andi. Jadi kita biayanya, kenapa Pak? Waduh, bisa Pak, boleh Pak. Jadi timnya Bu Desi ini ada di sini, ada Mbak Yola, ada Mbak Melati, tadi Mbak Bunganya mana, nggak ada. Mbak Mawar dan tim itu sudah bisa menutup bahkan lebih dari revenue jualan produk-produk consumer banking. Ada loan on phone, ada belanja bring ya, kalau di BRI yang angsuran ya, habis belanja diangsur. Kemudian sekarang teman-teman KPR itu lagi ini banget, insist banget, karena nasabah KPR kita tuh kalau udah 3 tahun, 4 tahun gitu ya, itu kan ininya sudah longgar lagi plafonnya. Kita teleponin supaya top up. Ayo Bapak Ibu, masih ada kelonggaran nih, top up untuk renov pagernya misalnya, beli mebel gitu misalnya, seperti itu. Jadi mengingatkan nasabah bahwa
ini loh, kita ada fasilitas. Kemudian kita punya payroll loan. Ini jualan dikit nggak apa-apa ya Pak? Kita punya Briguna. Itu adalah payroll loan. Itu juga kita tawarkan melalui telesales, KKB, ya, kredit bermotor. Jadi telesales kita ini sudah create bisnis sekarang. Contact center kita sudah create bisnis. Bahkan sudah bisa membiayai setahun biayanya untuk membayar cost operasional. Next. Nah ini Bapak Ibu, customer experience itu harus dilihat tidak hanya kepada 1-2 touch point. Ini contohnya kami di perbankan, rasanya sama ya. Ini teman-teman ada yang dari BCA, Mandiri, semua pasti sama. Kita melihat dari semua aspek customer ketemu dengan brand kita. Mau ketemunya itu di cabang, BRI unit yang di ujung ya, di Pulau Anambas sana itu kan ada BRI unit BRI gitu. Atau nasabah yang ke agen briling. Kita punya agen-agen laku pandai ya. Kemudian yang belanja melalui Tokopedia, belanja melalui Shopee. Kita nggak mau experience-nya nasabah itu pembayaran terus loading gitu ya, misalnya lama, terus tahu-tahu ini nggak jelas nih kedebet tapi kok nggak masuk ya gitu, pembayarannya gagal. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi experience-nya yang kita perhatikan untuk touch point di e-commerce. Kemudian yang pasti di CRM ya, ATM, CRM, merchant atau restoran itu ketemunya brand BRI. Bayarnya pakai apa Bu kartunya? Pakai kartu BRI. Terus mungkin si kasirnya mengeluarkan edisi BRI. Terus nanti kalau edisinya lancar, experience-nya bagus. Kalau edisinya nggak lancar, komplain ya. Termasuk itu di tadi udah ya, merchant, pembayaran. Termasuk Bapak Ibu di sini ada yang hobi lari nggak atau sepedaan? Suka nyari fotonya di Foto Yuk nggak? Wah ini Foto Yuk, ini kayaknya nggak ada yang suka olahraga ya? Atau Pak Andi? Oh enggak ya? Itu kita kalau habis lari di CFD gitu ya, itu kan selalu cari foto kita di Foto Yuk. Itu dia pembayaran pakai apapun tuh bisa, pakai virtual account. Nah ini juga termasuk experience gitu ya, customer experience gitu. Nasabah mau bayar SPP melalui banknya, nasabah mau bayar apartemen melalui banknya, seperti itu. Jadi customer experience tuh every touch point. Makanya sekarang grup kita namanya customer experience. Jadi kayaknya waktunya kita nggak cukup gitu ya, tapi harus dicukup-cukupkan, harus di manage untuk memikirkan semua. Karena yang mikirin tadi kata Pak Andi kan nggak boleh hanya grup CX ya. Semuanya itu harus ikut mikirin customer experience-nya nasabah gitu, customer. Nah, ini juga macam-macam ya Bapak Ibu, pendapat atau survei yang dikeluarkan oleh Big Five Consultant ya. Ini kalau menurut PwC 32% customer itu akan stop doing business kalau dia satu kali aja itu dia kecewa, loyal customer. Kalau sekali aja kecewa. Ini survei, jadi mestinya benar ya, 32% cukup besar. Kemudian Salesforce, katanya 62% customer itu akan ngomong ke orang lain kalau dia mendapat layanan jelek. Jadi kayak ini Pak, Bapak Ibu, tagline-nya rumah makan Padang ya. Kalau Anda puas, kasih tahu teman. Kalau Anda kecewa, kasih tahu kami, gitu ya. Kok nggak ada yang ketawa sih? Padahal saya ngelawak loh maksudnya. Oke, jadi ini bahaya ya Bapak Ibu ya. Orang lebih seneng cerita kalau dia dapat back experience, bahaya ini. Tapi kalau dia, berarti sisanya kan cuman berapa tuh? Cuman 38% yang ya dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Kemudian 86% consumer itu akan membayar lebih. Terutama saat ini kan pasti kita akan mencari nasabah yang dompetnya tebel kan. Saat ini kan kita pasti
cari nasabah yang dompetnya tebel. Supaya apa? Belanjanya ke kita juga lebih banyak ya. Kualitas kalau kredit juga kualitasnya lebih bagus gitu. Ternyata orang-orang yang berdompet tebal itu mau bayar lebih untuk pelayanan yang lebih baik. Jadi kadang-kadang mungkin kita jualan murah-murah itu kalau buat segmen tertentu tuh nggak mau gitu malahan. Makanya kenapa Singapore Airlines itu laku terus gitu ya. Orang bangga kalau dia bisa beli sesuatu yang mahal. Hotel-hotel bagus ya, Ritz-Carlton, Four Seasons, St. Regis, tuh dia memang mempertahankan harga mahalnya gitu ya. Produk-produk untuk ibu-ibu juga gitu ya, belinya antri juga lebih bangga pakainya gitu. Nah, kesimpulannya adalah ini yang sering juga kita dapatkan ya, bahwa 9 dari 9 people itu akan menceritakan positif dari brand kita, 2 kali lipatnya itu menceritakan negatif experience dari produk yang dia terima. Jadi 2 kali lipat. Ini teorinya Bapak Ibu. Kemudian next lagi, ini juga masih sama ya kurang lebih ya. Tadi yang menurut Forbes bahwa service itu harus create sales. Service itu harus create profit. Jadi saya juga selama ini menjadi group head di customer experience, saya juga nggak mau teman-teman CS itu hanya melayani, teman-teman teller hanya melayani kebutuhan. Harus ada diselipkan hal-hal yang membuat nasabah itu lebih enak hidupnya, walaupun itu harus mengeluarkan biaya gitu ya. Jadi artinya kita harus menyelipkan jualan gitu ya. Jualan yang sesuai dengan profilnya nasabah, personanya nasabah. Karena untuk mengakuisisi nasabah baru itu katanya 5 sampai 25 kali lebih besar usahanya. Ini ilmu dari saya belajar servis 30 tahun lalu itu ya ini gitu ya. Servis itu sama aja sebenarnya, basicnya. Cuman level kepuasan customernya yang naik-naik terus gitu ya. Dulu customer BRI itu kebanyakan terutama yang di rural ya, yang di BRI unit itu tingkat kepuasannya levelnya itu nggak tinggi Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah berubah karena yang transaksi sekarang anaknya ini sudah melek digital, sudah punya bank lain selain BRI. Kalau dulu bapaknya itu hanya punya BRI. Kalau sekarang anaknya itu selain punya BRI, misalnya punya BCA, misal punya Mandiri, punya BNI, punya CIMB gitu ya. Jadi membandingkan. Jadi kita customer experience managementnya lebih challenge. Oke, mungkin next lagi. Ini juga ya Bapak Ibu, ini banyak yang menyampaikan bahwa sekarang nasabah itu nggak sabaran gitu ya. Kalau transaksi itu pengennya cuman ya paling lama itu 1 menit, minimal 1 menit gitu ya. Kemudian nasabah itu sudah nggak sabaran antri ya, pasti Bapak Ibu juga sudah merasalah gitu ya. Hari gini ngantri gitu ya, makanya digital banking itu sekarang laris. Kami sudah bisa men-shifting nasabah yang sebelumnya kontak ke BRI Kontak itu pindah ke Sabrina, itu sudah 45% Pak, hampir 50% tuh shifting. Jadi kita sudah bisa menghemat kurang lebih 576 agent. Ya ini bukan berarti waduh bisnis agent kontak center gitu ya. Bagaimana Pak Rudi? Jadi enggak gitu. Kita sekarang butuh telesales lebih banyak lagi. Kami sekarang belum besar telesalesnya, belum sampai angka belum sampai angka 100, 200, 300. Ini yang kita rencananya akan kita perbesar lagi. Karena tadi lihat revenue-nya itu cuan banget gitu ya. Sekarang ngantri gitu teman-teman dari produk bisnis yang ngantri jualannya lewat telesales kami. Jadi ini Bapak Ibu
apa namanya, shifting customer expectation yang harus kita hadapi sekarang. Nah, CX readiness, nah ini ya, ini dari dulu ilmunya sama Bapak Ibu kalau customer experience ya, service itu ya. Kalau terkait people, kami kalau terutama saya ya, kalau mau, saya selalu juga mengingatkan teman-teman semua, kalau rekrut service people, yang pertama dilihat adalah casingnya. Casing itu bukan cantik, ganteng, bukan ya Bapak Ibu, tapi dia itu gampang nggak sih kalau mau senyum gitu ya. Kalau senyum aja susah, benar nggak Bu? Kayaknya perlu diperhitungkan ya. Senyum, keramahan gitu ya. Kalau di contact center kan pasti Bapak Ibu sudah melakukan, dan ini sebagai basicnya ya. Setiap agent itu dikasih kaca di depan di mejanya gitu. Karena manusiawi, manusia tuh kalau lihat kaca selalu tersenyum kan. Jadi untuk supaya dia itu bisa mengeluarkan suara yang ramah, ya dia harus tersenyum gitu. Kemudian empati. Empati ini yang saat ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk seorang service people. Ya, saya juga selalu mengingatkan kita harus punya prinsip put your feet on customer shoes. Tempatkan kakimu itu di sepatunya nasabah. Kamu empati nggak sih sama nasabah yang panik, kena soceng gitu ya? Kalau di BUMN kan kita nggak bisa dengan mudah mengganti ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau itu memang kesalahan dari nasabah. Tapi kan kita harus empati. Orang yang tertipu itu harus diberikan empati gitu ya. Jadi kalau kita punya karyawan nggak bisa empati sama orang, udahlah habislah gitu ya. Kemudian yang ketiga, hospitality tadi ya, keramahan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Jadi itu yang terakhir lah, karena kalau kompetensi itu bisa diajarin, tapi kalau hospitality, empati itu cetakan gitu. Kita dari rekrut kalau udah salah ngerekrut orang, ya udah gitu ya, bisa menghasilkan nasabah komplain. Kemudian di sisi proses, cepat, mudah, itu udah satu paket. Ramah, cepat, mudah. Kalau kata orang Jawa tuh kalau cepat tuh satset gitu. Kamu kok kelemar-kelemar gitu ya. Kerja itu satset gitu. Terus kemudian dia skillnya harus improve terus, harus dilatih. Kemudian mudah. Ini adalah room for improvement terus. Transformasi. Kami sekarang operation itu diminta untuk terus-menerus improve. Jadi di mana ada room for improvement itu harus dikerjain, mana room, terutama yang hygiene factor, terutama yang basic gitu ya. Itu basic itu nggak boleh salah gitu, harus zero defect. Nah ini yang kami diingatkan terus oleh BOD untuk room for improvement, transformasi terus ya. Kemudian dari sisi teknologi tentu saja kita disupport oleh teman-teman ya dari grup terkait omnichannel, kemudian self service. Nanti kedepannya Sabrina itu sedang kita susun untuk dia bisa ngobrol, bisa ngomong. Kalau selama ini kan bisa chat aja, nanti Sabrina itu bisa ngomong. Terus kemudian kita transaksi perbankan juga bisa melalui suara ya, voice, seperti Siri gitu ya, untuk transaksi perbankan. Jadi itu yang improvement yang sedang kita susun. Culture-nya ya harus ownership. Tadi kembali ke melayani sepenuh hati, kembali ke bahwa personal purpose kita adalah mendapat gaji, kemudian company purpose kita adalah menjadikan perusahaan kita lebih besar sehingga nanti impact-nya kembali ke kita, ke karyawan. Kemudian customer first tentu saja. Rasanya kalau BRI, Bapak Ibu sudah mengetahui kita 130 tahun di industri, kemudian saat ini juga kita menjadi pilar utama stabilitas sistem keuangan.
Ini yang merupakan amanah gitu ya. Kita harus selalu menyalurkan program-program pemerintah. Makanya kadang-kadang ini mungkin kalau contact center nggak terlalu ini ya, tapi kalau dengan teman-teman di perbankan yang lain, kadang-kadang kita bukan ngiri sih, cuman kadang-kadang gini, aduh MRI nih misalnya gitu, ini ada orang MRI nggak ya? Nggak ada ya. Cabang BRI itu nggak bisa sepi, kita lagi nyalurin PIP gitu ya, lagi nyalurin bantuan gitu, bansos gitu ya. Ya ini PR kita untuk bagaimana memanage supaya semua customer kita itu mendapatkan layanan yang baik. Ini tadi kalau disinggung Pak Andi, customer experience itu bukan hanya tanggung jawab satu grup, satu unit kerja gitu ya, tapi kami punya pasukan gitu ya, yang ini harus menjadi virus-virus positif untuk customer experience. Bahkan kalau di culture kan kami punya Brilliant Way namanya. Brilliant Way salah satunya adalah customer focus. Jadi semua unit kerja pasti harus customer focus ininya. End goals-nya di KPI ya. Ini tim kita Bapak Ibu. Jadi di kantor pusat itu ada 260 officer di kantor pusat. Contact center-nya kita enggak sebanyak Bapak Ibu, mungkin teman-teman di BCA, di Mandiri lebih banyak. Kami 800 saat ini, 600 di voice, 200-an di non voice, kemudian juga sekitar 60 di telesales gitu ya. Baru belum terlalu besar, kita punya 4 site, 3 di Jakarta, 1 di Semarang. Kemudian di regional office kami punya setingkat kepala bagian gitu ya, departemen head, itu yang solid line ke kantor pusat untuk memonitor dan mengimplementasikan program dan monitoring terkait dengan customer experience. Timnya namanya Brismate, classmate, roommate ya maksudnya itu ya. Jadi ini yang mengingatkan. Jadi kita bukan auditor ya, yang mengingatkan, yang ngajarin, yang mengawal gitu ya teman-teman. Kemudian frontliners kita ada 35.000, 12.000 customer service, 10.000 teller, 13.000 satpam. Kemudian di middle management kurang lebih ada 8.500. Banyak ya Bapak Ibu. Karena BRI unit kita aja jumlahnya 5.700. Ditambah cabang kurang lebih 450 lah. KCP kurang lebih juga 400. Jadi totalnya sekian nih, pasukan servis. Next lagi. Nah ini how BRI build customer experience readiness. Tentu saja dari sisi people, penguatan di middle management Bapak Ibu. Jadi di setiap jajaran people service people itu kita membuat istilahnya leveling ya, kuadran lah gitu, kelas. Ada kelas platinum yang paling tinggi, kelas gold dan kelas silver. Itu yang ini kita untuk data kita untuk kita improve mereka terus. Termasuk RM. Jadi sekarang kalau ada komplain-komplain terkait dengan RM gitu ya, RM dana maupun RM kredit, itu masuk ke nilainya Certificate of Excellence-nya unit kerja cabang. Jadi tidak hanya contact center yang kita ukur, tapi juga keseluruhan service people. Tentu saja upskilling, pengukuran layanan, operasional gitu ya. Jadi ada sertifikatnya untuk setiap unit kerja. Mau dia bintang 5 bintang, turun bintangnya gara-gara ada komplain di medsos misalnya, itu bisa turun komplainnya. Bintangnya. Kemudian tentu saja di sisi kalau people pasti culture, Bapak Ibu. Culture-nya layanan tuh kami pakainya smart ya. Smart, sigap, mudah, kemudian akurat, ramah dan terampil. Gitu ya. Jadi semua service people harus punya culture itu. Proses kita yang tadi saya cerita harus terus-menerus di improve terkait dengan feedback.
Tadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kita mengelola feedback. Nah ini juga feedback di kita punya setiap 2 minggu sekali kita punya namanya sesi apa Bu namanya? Kamisan itu yang kita mengundang semua Kamis manis namanya. Jadi kita mengundang apa namanya grup bisnis terkait gitu ya. Ini komplain kartu kreditnya kenapa meledak? Iya. Oh solution forum. Kalau Kamis manis itu sosialisasi. Apa namanya untuk mengimprove hal-hal yang masih dikomplain. Kita nggak mau top 5 komplain itu terus gitu ya. Ini berarti nggak ada improvement gitu. Jadi harus selalu ada improvement perbaikannya. Teknologi juga begitu terus menerus termasuk yang tadi saya sampaikan ya Sabrina. Kemudian kita punya namanya working instruction itu yang terhubung secara hub apa namanya customer handling management itu kita tempatnya Mbak Eki itu tugasnya bikin courtesy gitu misalnya. Selain bikin courtesy untuk produk untuk komplain itu yang masuk ke CS, masuk ke Sabrina, masuk ke contact center dan itu terhubung semua. Jadi kemarin seperti kita pernah ada kendala gitu ya. Jadi sekali menginput ininya courtesy standar itu langsung ngeblast ke semua. Jadi sudah terintegrasi. Oke mungkin sekian Bapak Ibu. Ini tadi yang ini mungkin saya terakhir aja ini. ICCA terima kasih Pak, kita sudah lumayan mendapat ini apa namanya mendapat hadiah-hadiah, tapi kita belum bisa mengalahkan saudara kita BCA. Kita akan belajar terus dengan BCA. Next yang terakhir saya pengen ini aja bahwa ini dari Forbes juga ya, to stand out in a sea of sameness. Jadi kalau kita ingin apa namanya stand out itu kita ingin kelihatan gitu ya, kita ingin terlihat di industri yang sama semua layanannya. Customer experience itu adalah the only way to do that. Jadi itu alasan kita berada di sini dan alasan kita berada di forum ini adalah because of customer. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Ninis Indiswari dan terima kasih atas pemaparannya. ICCA present. Executive Seminar. Customer Experience Readiness. Are you ready to deliver consistent customer experience?